Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh rasio likuiditas, rasio produktivitas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan pendapatan bunga terhadap peringkat sukuk perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Adapun pembahasan yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis, dan yang ketiga metode penelitian. Langsung ke pendahuluan. Di sini ada latar belakang yang mana dalam pasar modal sudah berkembang beberapa bentuk dan jenis obligasi. Salah satunya yaitu sukuk atau yang lebih dikenal dengan istilah obligasi syariah atau Islamic bond. Istilah sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu sak, yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Kelebihan sukuk dibanding dengan instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal syariah adalah memiliki resiko yang kecil karena adanya underlying asset. Borhan dan Ahmad 2018. Adapun perkembangan sukuk korporasi dapat dilihat dari tabel berikut. Di sini dari tabel di samping, jumlah sukuk outstanding mengalami peningkatan yang cukup pesat setiap tahunnya setelah mengalami penurunan di tahun 2015, di mana pada tahun 2015 terdapat 47 sukuk outstanding dengan total nilai 9,902 miliar. Begitupun pada tahun 2016, 2017, 2018 sampai 2019 jumlah sukuk outstanding terus mengalami peningkatan. Nah, jika digambarkan dengan grafik, ini ada perkembangan sukuk dari tahun 2014 sampai 2019, di mana nilai akumulasi penerbitan tahun yang dimulai dari tahun 2014 sebesar 85 sukuk dengan nilai 13,50 miliar. Begitupun dengan tahun 2015 sampai 2019 nilai akumulasi penerbitan terus mengalami peningkatan. Salah satu hal yang mendukung pesatnya perkembangan sukuk adalah rating. Nah, rating atau peringkat sukuk menjadi pertimbangan penting sebagai sumber informasi dan signal mengenai kemungkinan kegagalan hutang dan risiko yang ditanggung oleh perusahaan yang menjadi emiten. Oleh karena itu, lembaga pemeringkat yang ada berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kelayakan kredit atau sukuk yang telah diterbitkan oleh perusahaan. Dengan adanya lembaga pemeringkat, asimetri informasi antara penerbit dengan investor tentang produk yang diterbitkan dapat diantisipasi. Arundina dan Omar 2010. Peringkat sukuk menjadi indikator skala risiko dari seluruh sukuk yang diperdagangkan melalui ketetapan waktu, pembayaran pokok utang, dan bagi hasil. Adanya peringkat sukuk ini, investor dapat memprediksi risiko dan return yang didapat dari investasi. Pemegang sukuk selaku investor tentunya ketika akan melakukan investasinya di sebuah perusahaan akan menilai imbal balik yang akan diperoleh beserta risiko apa yang akan ia hadapi. Seorang yang berinvestasi pada sukuk sudah seharusnya memperhatikan peringkat dari sukuk tersebut. Adapun terkait rating sukuk di perusahaan keuangan yang menjadi objek penelitian ini sebagai berikut. Ada 11 perusahaan keuangan yang telah diperingkat sukuknya oleh PT Pepindo. Jika dilihat tabel 1.2 di mana Pepindo telah menurunkan peringkat sukuk PT 3 Pilar Sejahtera Tbk atau AISA menjadi IDD SY yang awalnya dari ID Triple C SY. Hal ini dikarenakan kegagalan untuk membayar kupon sukuk yang jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2018. Pepindo.com. Gagal bayar bunga dan imbalan ijarah memaksa Pepindo untuk menurunkan peringkat obligasi yang gagal bayar tersebut. Nah, bisa dilihat dari grafik peringkat instrumen utang PT 3 Pilar Sejahtera di sini di samping. Nah, berdasarkan grafik perkembangan peringkat PT AISA dan efeknya di atas, dapat diketahui bahwa perusahaan tersebut mengalami penurunan peringkat sampai mencapai ke level terendah. Dimulai pada Januari 2013 sampai 2016 IDA negatif, kemudian mulai ada peningkatan dari IDA negatif menjadi IDA
di bulan Maret dan Juli 2017. Lalu pada bulan November 2017 menurun menjadi ID BBB dan terus menurun di bulan Januari 2018 menjadi ID BB+ atau positif, sampai di bulan Februari dan Maret 2018 menjadi ID CCC dan akhirnya sampai ke titik terendah yaitu di bulan Juli 2018 menjadi IDD. Sumber PT Pepindo. Dikutip dari laman keterbukaan informasi BI pada Senin tanggal 22 Juni 2020, perseroan menyajikan kembali laporan keuangan tahun buku 2017 dengan tidak mengkonsolidasi PT Dunia Pangan dan entitas anaknya. Dalam surat penjelasan perseroan yang ditandatangani oleh Direktur Utama yaitu Hengki Kostanto dan Direktur Charlie Dungga menyebutkan bahwa penurunan aset sebesar 7,27 triliun rupiah disebabkan oleh penyisihan atas utang tak tertagih, penyisihan atas nilai investasi PT Dunia Pangan seiring dengan putusan pilotnya pada Mei 2019, dan penyesuaian terhadap total aset dengan efek neto diakibatkan tidak adanya dokumen yang memadai. Dan akhirnya BI mensuspensi saham AISA pada level harga Rp168 sejak 5 Juli 2018. Akibatnya saham AISA tidak dapat diperdagangkan di seluruh pasar sejak 23 bulan lalu. Ini sumber www.bisnis.com. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat tersukuk. Salah satu faktor yang digunakan oleh lembaga pemeringkat adalah informasi akuntansi yang tersedia. Nah, setiap laporan keuangan yang baru diterbitkan atau munculnya kejadian penting yang menyangkut perseroan serta bersifat material dan berdampak bagi kemampuan pembayaran kewajiban utang akan mengubah posisi hasil peringkat sukuk. Begitu juga sebaliknya. Peringkat sukuk ini juga harus bisa mempresentasikan rasio keuangan perusahaan agar kejadian gagal bayar sukuk tidak dialami oleh investor seperti yang terjadi pada PT AISA. Nah, rasio dalam analisis laporan keuangan merupakan angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Selanjutnya, beberapa penelitian yang dilakukan oleh Widya Stuti dan Husnia 2014, Silviana 2016, dan Hamida 2017 menemukan bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiani 2013, Purwaningsi 2013, dan Rusfika dan Wahidawati 2015 yang menemukan bahwa rasio likuiditas berpengaruh pada peringkat sukuk. Adapun faktor lain mempengaruhi peringkat sukuk ialah produktivitas, di mana menurut penelitian Kartika dan Endah 2017 menjelaskan bahwa produktivitas berpengaruh negatif terhadap peringkat sukuk. Hal ini didukung oleh penelitian dari Rusfika dan Wahidawati, Adeka dan Titik, dan Galih et al. 2017 yang menunjukkan bahwa produktivitas tidak berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian Horrigan 1966, dalam Raharja dan Sari 2008, dan Pranoto et al. 2017 yang menyatakan bahwa produktivitas berpengaruh positif terhadap peringkat sukuk. Demikian faktor selanjutnya mengenai rasio profitabilitas yang dilakukan oleh Burhan dan Ahmad, Rusfika dan Wahidawati, dan Muhammad Al-Hajj et al. Menunjukkan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap peringkat sukuk. Hal ini pun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiani dan Gali yang menemukan bahwa rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat sukuk perusahaan. Di samping itu, terdapat perbedaan pula dari masing-masing penelitian tentang pengaruh rasio solvabilitas, di mana menurut Widya Stuti Jumahir dan Husnia yang menunjukkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Dan hal ini ditentang oleh penelitian Rusfika dan Wahidawati dan Silviana yang menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Terkait penelitian yang meneliti pendapatan bunga terhadap peringkat sukuk masih belum banyak diteliti, namun terdapat penelitian yang dilakukan oleh Silviana mengenai pendapatan bunga yang menunjukkan bahwa pendapatan bunga berpengaruh negatif terhadap peringkat sukuk. Pendapatan bunga yang semakin rendah maka rating akan semakin tinggi. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat inkonsistensi hasil penelitian yang terjadi. Kemudian berdasarkan fenomena yang sudah penulis jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh rasio likuiditas, rasio produktivitas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan pendapatan bunga terhadap peringkat sukuk.
perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Adapun pembeda dari penelitian sebelumnya itu terletak pada kebaruan tahun penelitian dan penambahan variabel pendapatan bunga. Dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan model Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model yang masih belum digunakan dalam penelitian sebelumnya. Ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh secara parsial antara rasio likuiditas, produktivitas, profitabilitas, solvabilitas, dan pendapatan bunga terhadap tingkat suku perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh secara simultan antara rasio likuiditas, produktivitas, profitabilitas, solvabilitas, dan pendapatan bunga terhadap tingkat suku. Selanjutnya ada landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Di sini ada landasan teorinya, yaitu bisa teman-teman baca di sini pengertiannya. Ada peringkat suku, rasio likuiditas, rasio produktivitas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan pendapatan bunga. Nah, ada kerangka pemikiran. Ini ada X1, X2, X3, X4 sampai X5. Tanda panah 1 itu dia menunjukkan secara parsial, sedangkan tanda panah yang putus-putus itu dia menunjukkan secara simultan. Ini juga ada hipotesis, bisa teman-teman baca di sini hipotesisnya. Kemudian metode penelitian. Ada jenis penelitian di mana penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Selanjutnya, definisi operasional dan pengukuran variabel. Bisa dilihat di sini definisi operasional dan pengukuran variabelnya. Kemudian populasi dan sampel, di mana populasi yaitu seluruh perusahaan keuangan yang mengeluarkan sukuk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terdaftar di OJK dan sudah di peringkat PT Vepindo. Nah, sampelnya saya menggunakan purpose sampling, yang mana pemilihan sekelompok subjek yang didasarkan atas ciri-ciri berdasarkan kriteria tertentu. Di sini terdapat 4 kriteria, bisa dibaca juga. Nah, dihasilkanlah 9 perusahaan keuangan setelah penyeleksian kriteria-kriteria yang keempat tadi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, di mana data ini diperoleh melalui dokumen atau laporan keuangan, arsip, dan media lainnya. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar sukuk perusahaan yang masih beredar pada periode pengamatan dan diamati dari situs OJK, dan laporan keuangan perusahaan diperoleh dari annual report perusahaan keuangan tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metodenya yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu mencari data dan informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang menjadi objek penelitian. Teknik analisisnya yaitu menggunakan regresi data panel, dan alat analisis yang digunakan ialah EViews 10. Nah, mungkin itu saja presentasi proposal saya. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di proposal penelitian yang sudah saya kirim, yang dalam bentuk Word maksudnya. Mungkin sekian, dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.